Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, dan kali ini saya akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi tugas UAS, yakni mempresentasikan hasil dari pra-proposal saya. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Seminar Sastra dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yazid MPD. Langsung saja kita lihat videonya dan jangan lupa dilihat sampai akhir ya. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pra-proposal saya yang berjudul Presuposisi pada Film Cahaya dari Timur Beta Maluku Kajian Pragmatik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riko Tusabela, NPM 1988-2011 A225873, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi STKIP PGRI Sumeneb. Di bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang ada bahasa yang merupakan kemampuan setiap insan manusia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari melalui tanda atau simbol seperti gerakan maupun suara seperti kata-kata. Berikutnya ada pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang berkenaan dengan semiotika, yakni ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Berikutnya ada presuposisi. Presuposisi berasal dari kata presupos yang artinya menduga sebelumnya. Berikutnya ada presuposisi atau peranggapan menurut Yule. Presuposisi atau peranggapan menurut Yule adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kasus atau kejadian sebelum menghasilkan suatu ujaran atau tuturan. Berikutnya terdapat 6 jenis presuposisi menurut Yule. Yang pertama, presuposisi eksistensial. Yang kedua, presuposisi aktif. Yang ketiga, presuposisi leksikal. Yang keempat, presuposisi non-faktif. Yang kelima, presuposisi struktural. Dan yang keenam, presuposisi kontrafaktual. Presuposisi pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini diangkat dari kisah nyata. Dan video atau filmnya saya dapatkan dari YouTube. Di bab 1 berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdapat 2 macam rumusan masalah, yakni rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Di rumusan masalah umum terdapat 1 rumusan masalah, yakni bagaimanakah presuposisi pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Lalu berikutnya ada rumusan masalah khusus. Di rumusan masalah khusus ini terdapat 2 macam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah jenis presuposisi yang ada di film Beta Maluku, dan yang kedua, bagaimanakah wujud dan makna presuposisi yang ada pada film Beta Maluku. Lalu berikutnya ada manfaat. Di manfaat ini juga terdapat 2 macam manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi sebuah bahan ajar mengenai jenis-jenis presuposisi yang ada pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku, dan juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Berikutnya, pada manfaat praktis, bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang jenis-jenis presuposisi dalam kajian pragmatik. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan presuposisi sebagai maksud atau anggapan dari setiap penutur bagi yang ingin melanjutkan penelitian. Berikutnya ada bab 2. Di bab 2 ini ada kajian pustaka. Di kajian pustaka juga terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, landasan teori. Di landasan teori juga terdapat beberapa macam penjelasan, yakni ada bahasa, pragmatik, presuposisi, jenis-jenis, dan juga tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Yang pertama saya jelaskan dari bahasa terlebih dahulu. Menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi
dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Berikutnya, pragmatik. Menurut Wijana, mengemukakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi. Berikutnya, presuposisi. Menurut Yule, presuposisi adalah sesuatu pembicaraan diasumsikan menjadi kasus sebelum membuat ucapan. Ini berarti bagaimana orang dapat mengilustrasikan proses berpikir dalam analisis beberapa aspek makna yang tidak terlihat. Berikutnya, jenis-jenis presuposisi. Sama seperti yang ada di latar belakang, jenis-jenis presuposisi ini ada 6. Yakni yang pertama, presuposisi eksistensial, presuposisi faktif, presuposisi leksikal, presuposisi non-faktif, presuposisi struktural, dan presuposisi kontrafaktual. Film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini diangkat dari kisah nyata di Ambon yang merupakan perpecahan antar agama. Penelitian ini adalah memberi tanda setiap kata atau kalimat yang mengandung jenis-jenis presuposisi. Berikutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 3 macam, yakni persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama, persiapan. Peneliti membaca teori-teori yang berkaitan dengan presuposisi, mencari berbagai macam informasi tentang presuposisi di internet, dan penelitian yang berkaitan dengan presuposisi. Yang kedua, pengumpulan data. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Yang ketiga, ada analisis data. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan dianalisis berdasarkan teori Yule tentang jenis-jenis dan makna-makna presuposisi. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.